Halo Mami-Mami Katolik, apa kabar? Sudah lama nih nggak bertemu dan ini tamu Mami Katolik pertama di tahun 2024 nih ya, hore. Mami-Mami, hari ini saya bersama dengan teman saya Amelia. Ya, hai. Dulu. Hai Mami-Mami Katolik. Ya, Amel ini adalah seorang teman yang kita ketemunya di gereja ya, dalam pelayanan. Sebenarnya pelayanan kita sedikit berbeda di dalam bidang yang sama ya, formasio. Di dalam bidang formasio, saya aktif sebagai pendamping rekat, sedangkan Amel adalah dari koordinator dari Catholic Professional. Itu pekerja muda yang belum menikah. Pekerja muda Katolik yang belum menikah ya. Tapi udah lulus kuliah nih. Oh iya, nggak semua paroki punya YCP ya, kita namakan komunitas pekerja Katolik muda ini. Dan saya cukup terkesima melihat Amel yang masih muda. Cie. Ya, ini muda, kan channelnya Mami-Mami Katolik ya, tapi hari ini tamu saya bukan seorang mami ya, tentunya calon mami yang luar biasa. Amin. Karena di usia yang sangat muda, Amel udah menjadi seorang yang sangat peduli terhadap ya kerohanian, ya hidup secara baik, spiritualitasnya dan lain sebagainya. Amel juga suka bantuin di Katolisitas ya kalau nggak salah ya. Iya, kebetulan juga tahun 2023 mulai bantu di karya kerasulan Katolisitas dan bantu untuk manage kontennya sih sebenarnya. Oh, manage konten, oke, luar biasa. Kita ini sangat terbantu ya sama Katolisitas ya. Jadi karena kita mengikuti kelas fokus waktu itu yang ngajarin tentang ya katekese, terus apa ya? Tentunya itu belajar kredo sebenarnya. Itu dasar dari iman Katolik kan. Betul, betul ya. Itu juga salah satu dasar sebenarnya yang membuat saya ya ini seorang mami Katolik hari ini ya, yang berani mewartakan kebaikan Tuhan lewat medsos gitu. Mungkin kalau bukan karena fokus salah satunya itu nggak akan terwujud ya. Jadi Katolisitas sungguh luar biasa. Ini bukan endorse ya, tapi nggak sponsor. Nggak disponsor. Ya, tapi ini belum disponsor nih ya. Ya, ntar bisa disponsor gitu loh. Nggak. Ya shout out buat Pak Stefanus dan Bu Ingrid juga yang udah jadi mentor rohani kami berdua. Ya, betul. Karena Katolisitas ini luar biasa. Saya juga sering nyebut-nyebut ya, kalau misalkan mami-mami ada yang punya pertanyaan apapun seputar iman Katolik, silakan ke katolisitas.org. Pasti akan menemukan jawabannya. Jangan cari di tempat lain karena belum tentu sesuai dengan ajaran gereja Katolik. Oke, nah ada satu hal lagi yang menarik juga tentang Amel. Dia ini mempunyai sebuah apa ya, bisnis, dibilang bisnis ya, startup bisnis, small business lah ya. Ya, small business tapi membuat barang-barang rohani ya, khususnya Katolik malah ya. Iya, khusus untuk Katolik. Oke, ceritain sedikit Mel tentang itu. Sebenarnya cita-cita ini udah lama sih, dari tahun 2018 mungkin ya. Kok kayaknya tuh pengen ya bikin suatu hal yang kebetulan kan bisnisku emang di dunia kreatif, bikin packaging dan lain-lain gitu. Nah, terus memang suka craft gitu. Aku tahu Cece juga suka kan. Kita memang kayak suka bikin-bikin ini itu gitu ya. Nah, kebetulan memang aku udah pengen itu dari lama, cuman terwujudnya di tahun 2023. Nah, itu entah kenapa ya, kalau emang udah jalannya kayak Tuhan itu ngasih jalan gitu loh. Pertama mau bikin itu juga takut kan, wah ini bener nggak ya mau bikin tentang Bunda Maria Yesus, tapi secara konten aku ini kayak butuh banget gitu loh, belum ikut fokus ya kan, terus di komunitas juga masih baru, jadi memang pertimbangannya itu banyak banget karena sebagai orang muda juga butuh ilmu yang lebih gitu loh ya kan, kita nggak bisa memberikan sesuatu itu kayak padahal kita sendiri nggak punya, nggak mantep gitu loh. Nah terus akhirnya kok di tahun 2023 ini memang jalannya itu ada. Oh ternyata mulai bergabung di Katolisitas, terus jadi pelan-pelan ketika memang kita itu mau bikin dan Tuhan mengizinkan, menghendaki, itu pasti dilancarkan. Jadi entah dari secara apa ya, kehidupan spiritual, ilmu dan lain-lain, itu kayak Tuhan itu ngasih pelan-pelan dulu. Oh ya udah nggak apa-apa, kita jalan dulu, tapi ya akan dimampukan. Jadi ini membuat produk-produk Katolik ya? Iya, aksesoris Katolik. Aksesoris Katolik, namanya Fonti. Fonti.art. Oh, ya. Fonti.art ini ada di Instagram ya. Pastinya nanti kita akan link apa segala macam. Biar teman-teman juga tahu, bisa melihat produknya yang begitu kreatif ya. Dan yang membuat aku seneng gitu ya, hashtagmu itu loh.
apa yang ya? Be faithful with Fonti. Satunya lagi yang bringing God into your home. Yes, bringing God into your home, membawa Tuhan ke dalam rumahmu gitu ya. Ya, jadi memang kapan hari ya ini shout out buat Father Kenny juga ya, karena saya juga sempat konsultasi, sempat konsultasi sama Father Kenny, dan kebetulan wah tagline-nya ini memang terinspirasi, dikasih inspirasi sama Father gitu loh. Tapi memang home itu kenapa kok aku juga langsung wah home itu kan memang artinya banyak ya, bisa keluarga, bisa rumah secara fisik, juga bisa teman-teman kita, saudara kita, atau komunitas kita, mungkin ya siapapun itu bisa menjadi our home. Yes. Gitu. Jadi dimanapun kita juga bisa membawa Tuhan di kehadiran kita, maksudnya di home kita itu. Dan ini lewat produk-produk yang adalah tunggu ya, nggak apa-apa ya ngambil ini ya, seperti tumbler ya, ini simple sebenarnya, cuman useful gitu loh. Ya, useful, mempercantik rumah juga ya, kita bawa kemana-mana, dan ini mewartakan Yesus gitu ya. Ini cerita sebentar lagi kan pindah rumah nih kan, ya kan, dan aku juga punya cita-cita to bring God into my home. Kalau ini home yang secara lebih fisik kan ya. Soalnya aku ngerasa kayak rumahku yang sekarang ini ya, ini kita ada di Ronsbar. Waktu Katolik ya, jadi nggak terlalu Katolik. Maksudnya tidak memancarkan sesuatu yang apa ya, memancarkan imanku gitu ya. Yes, walaupun ini adalah tempat kumpul-kumpul ya, tempat teman-teman kita berkumpul dan lain sebagainya. Tapi aku punya cita-cita tahun ini kepengen membawa apa ya, kayak misalkan patung-patung lebih banyak yang menyatakan bahwa ini aku seorang Katolik loh. Kalau ada orang yang datang ke rumahku gitu, mereka langsung tahu tanpa harus ngomong apa-apa, mereka langsung tahu bahwa wah ini rumahnya orang Katolik gitu ya. Ya kayak salib gitu kan pasti gitu ya. Tapi aku kepengen tuh punya lebih banyak misalkan ya Catholic art ya, paintings atau apa, dan model-model kayak gini juga nih mungkin kamu akan merambah ke bikin teko atau amin. atau apalah gitu ya yang kita bisa di-display di rumah kita, sehingga membuat rumah kita juga kesannya lebih Katolik gitu ya. Dan mungkin itu juga mengingatkan kita supaya bukan hanya untuk gaya-gayaan aku orang Katolik, tapi semoga bisa membuat kita juga lebih oh ya aku orang Katolik nih. Jadi misalkan lagi pengen marah gitu ya, terus aku ingat karena mungkin hanya karena melihat sebuah tumbler misalnya ya, tapi aku bisa diingatkan kamu nih kok marah-marah, berarti kamu lagi tidak apa ya, memancarkan kasih Tuhan gitu loh. Jadikan rumah kamu tempat di mana Tuhan berada. Luar biasa banget kan ya. Jadi visi kamu apa nih Mbak? Visi ya sebenarnya ya memang menghidupi iman Katolik itu sih, karena memang dari Fonti sendiri ya, atau dari karya pelayanan misalnya di paroki dan juga di Katolisitas itu sebenarnya kenapa kok aku mau join gitu ya, karena memang sesimpel oh ya kita ini misi kita sebenarnya ya asal kita ya dari Allah, baliknya ya ke Allah gitu. Jadi selama kita ziarah ya, ngomongnya ziarah kan di dunia itu, kita ya mesti jadi perpanjangan tangan Allah gitu. Dan memang kita berjalan itu selalu bersama Allah, intinya gitu. Nah kenapa kok aku pengen gabung, kenapa kok aku bikin Fonti, karena sesimpel ya aku mau mewartakan ya ini loh, apa aku hidup karena asalku dan tujuanku itu Allah sendiri gitu. That's why memang kan orang muda itu susah-susah gampang ya, karena memang prioritas orang muda kan banyak, either sekolah atau apapun ya, seneng-seneng lah, have fun gitu. Dan itu sangat wajar ya, aku nggak ngomong itu adalah suatu hal yang salah. Makanya sekarang kalau ada orang muda yang oh ya YOLO ya kan, kayak oh aku pengen seneng-seneng ya, that's fine, asal jangan ke lewat batas gitu loh. Karena memang itu sebuah fase kalau aku. Nah cuman visiku ya itu tadi sih, sesimpel mewartakan kabar gembira atau Injil kan. Memang kalau balik lagi ke Katolisitas ya, memang di sana kan oh ya kita mengasihi iman Katolik, dan juga kita ini sebagai manusia mewartakan Injil gitu. Nah mungkin dari Fonti ini sebenarnya ya sesimpel melihat gambar. Kalau rencananya nanti akan dibikin series kan, aku pengen bikin series yang pertama kan Marian Dogmas, itu dogma Bunda Maria. Sekarang kalau misal orang Katolik yang istilahnya newbie lah, jadi dulu aku pas muda ya, early 20s, apa itu dogma Maria, aku nggak tahu. Jangankan kamu, aku juga masih ya jadi kan apa itu ya, aku taunya Bunda Maria, oh ya udah mamanya Yesus itu.
Nah, ada Salam Maria, oh ya aku tahu, tapi what's the point gitu loh. Kalau misal Dogma Maria, oh Maria itu ternyata begini-begini. Nah, ternyata Allah itu menyatakan kuasanya melalui Bunda Maria. Itu kan suatu poin yang kita, oh gitu. Nah, tapi memang kita punya fase ya, manusia ini kan punya fase memahami itu kan, Cik. Nggak mungkin aku ya secara satu hari langsung paham semua. Nah, kalau melalui Fonti ini kan step by step lah. Melalui, loh ini lucu ya. Pasti kan orang itu mudah tertarik pada sesuatu yang kelihatan gitu loh. Jadi, oh ini lucu ya, terus orang bisa, loh ini apa sih? Jadi memang di produk-produknya Fonti dan juga Instagramnya itu ada edukasinya. Misal kenapa sih kok Mary itu Immaculate Conception, apa itu sebenarnya, atau kayak Mother of God. Nah terus yang Nativity itu juga diceritain kenapa sih kok gini. Nah itu ada ceritanya supaya melalui produk-produk ini juga orang itu secara nggak langsung tahu, oh gini. Ya, katekesinya jalan lah gitu ya. Terus dan lagi nggak cuman aku ya, misal ada Cece nih beli produkku, terus pasti ada orang yang nanya kan, loh ini apa? Kok kamu pakai ini? Secara nggak langsung Cece itu juga membagikan kabar gembira itu ke orang yang lain. That's why makanya aku kayak ngerasa, oh iya mungkin ini media yang bagus ya buat kita ini. Nggak cuman aku aja sih yang menyalurkan, tapi dari Cece atau dari orang-orang yang beli itu kayak gitu loh, dan orang yang menerima juga. Iya. Wah luar biasa. Aku sebenarnya nggak nyangka sedalam itu. Jadi ini sesuatu yang baru yang aku belajar ya tentang Fonti ini ya. Maksudnya apa tujuan di belakang kenapa kamu membuat sesuatu seperti itu? Karena aku juga sangat merasakan ya di Indonesia ini konten Katolik itu sangat kurang ya kalau dibandingkan dengan konten-konten yang lain. Cobalah kita ngelihat Instagram aja, setiap hari kita scrolling apa yang kita lihat ya, berbagai macam resep itu biasanya yang aku lihat ya kan. Terus aku memang follow beberapa Katolik Instagram Instagram gitu ya, Katolik post gitu atau apa, tapi kebanyakan tuh luar negeri punya gitu loh. Jadi di luar negeri itu di Amerika ya pastinya itu konten-konten seperti itu tuh banyak gitu loh. Bahkan ya toko Katolik lah, terus macam-macam lah ya, termasuk Mami Katolik ini ya. Aku berharap gitu ya, kita mami-mami kadang-kadang kamu mungkin bergelut di dunia orang muda ya, aku bergelut di dunia mami-mami. Aku ngerasa mami-mami ini bisa apa sih gitu ya untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Tapi sebenarnya banyak sekali peluang gitu loh. Tinggal kita nyari gimana caranya kita mau mewartakan kebaikan Tuhan ya kepada orang-orang yang kita temui gitu ya. Kalau kamu mungkin lewat produk, aku ya karena aku bisanya ngomong dan suka cerita ya kan. Jadi aku pikir ya udahlah aku bikin video sharing aja gitu ya. Mungkin aja ada yang terberkati gitu. Untuk aku sendiri juga mengingatkan gitu loh bahwa posisiku ini sebagai seorang Katolik, aku selalu mau jadi berkat buat orang gitu ya. Ya itulah, ternyata kita mungkin mempunyai tujuan yang sama ya lewat apapun. Ya semoga mami-mami di sini atau teman-teman muda di sini juga sama ya. Dan mami-mami di sini mempunyai tujuan dan visi yang sama di tahun 2024. Ayo kita banyakin konten yang berbau Katolik ya. Maksudnya Katolik. Kita nggak perlu membuat orang lain harus menjadi Katolik, enggak ya. Yang pasti kita mau membuat diri kita menjadi seorang yang setiap kali lebih baik, better version of ourselves ya. Setiap kali membuat diri kita menjadi versi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan itu kita bisa mulai dari diri kita sendiri dengan cara-cara yang kita bisa. Mungkin mami-mami ada yang pintar masak, pintar menjahit, pintar apalah ya kan, banyak sih. Pintar nyanyi, semua talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu sebenarnya kita bisa karyakan dan kembalikan ke Tuhan sendiri gitu ya. Jadi saya sangat mengharapkan untuk melihat yang lebih banyak di Instagram seperti itu ya. Iya, even kayak ngajak doa aja udah berkat loh Ci. Kadang kan ada kayak Romo siapa itu ya, ngajak doa rosario every night gitu. Jadi nah itu mungkin mami-mami yang mungkin rajin doa ya kan bisa pasti kan rosario misal atau doa apapun lah. Itu kan udah part of mengidentifikasikan iman kita gitu. Oh ya ini Katolik kayak gitu. Iya.
karena sekarang ya walaupun seorang mami, orang anak muda sama semua orang lah ya, bahkan saya kepengen lihat konten bapak-bapak nih yang Katolik kayaknya ya. Papi Katolik ya kan. Maksudnya karena hari-hari kita tuh ya nggak jauh dari sosmed itu kita tuh di sosmed terus, kita di sosmed terus. Alangkah indahnya kalau kita melihat sosmed dan kita menemukan hal-hal tuh yang membuat kita itu tumbuh dalam iman kita setiap harinya gitu ya. Selain kita belajar masak mungkin, belajar hal-hal yang lain, ya kan, kita misalkan beli beli kompor baru, kadang-kadang memang nggak tahu caranya buka YouTube, ya kan. Segampang itu ya kan. Jadi kita kepengen banget deh ngelihat orang-orang yang punya mungkin visi dan misi seperti kita untuk mewartakan Kristus dimanapun dengan talenta apapun yang kamu punya ya, dengan cara sesimpel apapun. Ya. Tapi aku juga penasaran sih, Ce. Jadi kalau misal kita orang muda ya, kayak ngelihat mami-mami Katolik atau Cece lah as a mom gitu kan, pasti oke, mungkin aku belum married ya, jadi waktuku tuh kayak banyak gitu loh. Nah, Cece sendiri kan waktunya pasti ya ngurus anak lah ya, masa apa-apa itu gimana sih, Ce? Maksudnya why you still dan bahkan mungkin sekedar sharing kan cerita sama suaminya Kok Roni ini kan juga terlibat aktif di pelayanan orang muda gitu loh, bahkan sampai willing to give their time to us ya kan, di sela-sela kesibukannya. Itu kenapa dan maksudnya bagaimana sih cara ngatur waktunya itu? Waduh, ini gantian deh interviewnya ya. Gak mau kalah nih. Loh, ini supaya yang muda-muda juga bisa belajar. Tidak selalu seperti itu ya sebenarnya ya. Waktu kami keluarga muda punya anak-anak kecil ya, terus terang waktu itu habis ya. Waktu itu suami juga dia kerjanya keliling dunia, bukan jalan-jalan tapi karena kerja ya, karena tuntutan pekerjaan dia harus traveling, dan saya itu kebanyakan jadi single mom ngurusin anak 3. Waktu-waktu yang sangat berat gitu ya. Jadi dan waktu itu mau aktif juga nggak bisa gitu ya. Banyak alasan lah sebenarnya, mungkin bisa aja ya. Tapi waktu itu terlalu banyak alasan ya. Tapi sekarang saya merasa bahwa kalau memang kita sudah punya prioritas ya pasti bisa aja dijalanin gitu ya. Kalau contoh yang paling real aja ya, dulu cerita sebenarnya punya suster, punya pembantu tuh minimal 2 ya kan. Dengan anak 3 itu ya pembantu minimal 2, ada suster 1 gitu ya, ada supir dan lain sebagainya. Tapi saya selalu kehabisan waktu gitu loh, karena prioritas saya waktu itu hanya untuk saya dan saya lagi gitu ya. Ya ini puji Tuhan lewat proses, banyak proses lah maksudnya ya, lewat pelayanan, terus lewat fokus sekali lagi ya kan, kita diingatkan lagi purpose kita di dunia ini. Buat apa sih kita sekarang mementingkan diri kita sendiri kalau kita nggak memperhatikan orang lain? Nanti ujung-ujungnya yang diukur adalah kasih kita kan kepada orang-orang di sekitar kita gitu ya. Kasih kita seberapa banyak waktu yang kamu berikan untuk orang lain dan bukan untuk diri sendiri gitu. Jadi kita sekarang sudah nggak punya pembantu ya kan, suami juga jauh lebih aktif ya, pagi-pagi itu selalu bantu jemurin baju, beresin kamar sendiri dan lain sebagainya. Anak-anak juga lebih mandiri, tapi 2 anak kan sudah keluar ya, jadi sekarang cuma 1 anak di rumah. Jadi diantar terus belajar masak, belajar baking, mulai mencoba untuk menikmati keseharian yang penuh dengan kesibukan mami-mami, yaitu yang nyuci, nyapu. Aku nggak terlalu senang nyapu dan ngepel sih, tapi yang pasti aku bersihin dapur ya kan, maksudnya masak, baking itu, aduh cuci piring tuh nggak ada habisnya gitu ya. Terus benah-benah gitu ya. Lama-lama aku bisa menikmati semuanya itu gitu loh. Dinikmati dan aku syukuri bahwa oh puji Tuhan aku punya rumah ya. Rumahku kotor, aku mau bersihin, tapi puji syukur aku punya rumah. Jadi aku nggak menggerutu, waduh rumah ini kok kotor terus ya, baru disapu sudah kotor lagi. Tapi lebih ke puji syukur aku punya rumah yang aku bisa bersihin begitu. Jadi ya semoga sih ya ini menginspirasi mami-mami lainnya juga di luar sana. Iya, soalnya keren. Maksudnya aku suka poin yang tadi Cece ngomong, ketika memang Cece itu udah ada yang bantu, tapi ya ujung-ujungnya tetap nggak punya waktu. Yes. Padahal sebenarnya berarti poinnya itu bukan di sana tapi di priority. Yes, betul. Sama intinya bersyukur juga ya. Maksudnya kalau kita mensyukuri apa yang kita punya,
aku bersyukur atas waktuku sekarang ya, aku akan lebih banyak waktu gitu ya. Sama kayak orang-orang suka bilang aku nggak ada waktu berdoa, ya kan? Aku pun masih sering suka seperti itu. Doa tuh buat aku kayak susah banget gitu ya. Doa yang maksudnya yang kusuk, yang diem, yang kayak 1 jam gitu kan, itu buat aku kayak aku nggak punya waktu. Tapi aku pernah dikasih tahu sama seorang mentor juga ya, dia bilang gini, kalau kamu kasih waktu kamu doa pagi ya 1 jam aja buat Tuhan, kamu akan merasakan kamu akan lebih banyak waktu hari itu gitu loh. Tapi kasih dulu tuh ke Tuhan tuh 1 jam. 1 jam itu maksudnya oke, persembahkan dulu buat Tuhan yang terbaik, bukan sisa-sisa gitu ya. Maksudnya aduh Tuhan nanti malam aku baru rosario lah, kebanyakan aku seperti itu ya. Tapi ini kamu jadi ngingetin aku sama cerita itu, bahwa kalau kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan, karena kita sudah prioritaskan, udah kasih slotnya dulu, dan yang lain tuh akan mengalir, yang lain akan kita terima lebih banyak dari yang kita harapkan gitu. Wih, powerful message. Ini jadi ketuker ya. Kamu yang jadi interview aku ya. Kayak ini kayak kita sama-sama punya message. Soalnya kayak, iya itu aku percaya sih. The more we give, the more we receive gitu loh. Jadi misal kayak Cici tadi ngomong kan ke Tuhan, tapi balik lagi, kadang aku juga ditanya sih, Mel, kenapa sih kamu ini kok belan-belani? Itu bahasa Surabayanya ya. Kok rela membagi waktumu itu buat apa ya, istilahnya itu kepentingan orang, misal di YCP atau CC, mungkin sekarang di paroki kan di misioner gitu ya. Kenapa sih jaga meja ya tuh CC? Itu kan waktu yang sebenarnya bisa dipakai mungkin buat ya have fun or something gitu. Cuman ya itu tadi, aku percaya kalau misal aku ngasih sesuatu itu happy, yang aku dapat itu beda dari sekedar kayak oke, aku have fun, then pulang capek, that's it. Tapi ya udah sesaat aja gitu loh. Nggak ada sesuatu yang kayak kita itu punya di hati, dan maksudnya itu kan beda ya Cek, kalau misal kita itu cuman oh ya seneng-seneng sama sesuatu yang kita tanamkan, lama-lama itu kayak grow inside us. Ya itu sih. Ya, tadi dari statementnya Cece itu juga aku ngerasa oh iya itu message-nya. Ya, kita saling reminder ya. Makanya komunitas juga penting. Kita berdua ini nggak kurang sering sih ketemu ya kan. Ya, lumayan. Kayaknya seminggu bisa berapa kali ya ketemu di gereja, di luar gereja dan dimanapun. Jadi ya bersamalah dengan komunitas yang mendukungmu, yang bisa saling reminder ya. Jadi hari ini tema kita rada kemana-mana gitu ya, maksudnya ada kalau hidup, tapi message Amel sangat memberkati aku. Ya, juga. Keberadaan Amel sangat memberkati aku, dan terima kasih sudah mau mengisi konten Mami Katolik ya. Aku juga niat tahun ini kepengen banget. Ya kepengen banget juga Mami Katolik bisa grow ya. Maksudnya bukan masalah punya followers yang banyak, bukan masalah nanti bisa cari duit dari YouTube lah, dari Instagram dan lain sebagainya. Tapi aku kepengen lebih banyak orang terberkati aja. Dan aku kepengen lebih banyak orang juga melakukan hal yang sama untuk dirinya sendiri dan juga untuk banyak orang. Terus jadi bintang tamu di sini. Ya terus jadi aku ini membutuhkan bintang tamu, soalnya mati gaya ya kalau harus ngomong terus sendirian. Ya, jadi nanti terima opening untuk bintang tamunya Mami Katolik gitu ya. Dan hari ini kita juga mau melakukan sesuatu yang spesial ya, yaitu kita mau melakukan giveaway ya. Nah, Mami Katolik ya. Ini dari Amel, ada keychain. Mungkin Amel bisa jelasin ya, maksudnya maknanya dari keychain ini. Ya, jadi barusan kan kita juga merayakan Natal. Ini juga baru tahun baru. Nah, ini tentang Holy Family of Nazareth. Jadi, kenapa kok Holy Family ya? Ini Mami Katolik. Ya, jadi ini memang lambangnya kelahiran Yesus. Ada Saint Joseph, Mary, and Jesus. Nah, ya itu. Jadi ini nanti mungkin Mami Katolik atau teman-teman semuanya yang mau ikut giveaway bisa langsung follow Mami Katolik and fonti.art. Terus habis gitu langsung mention 3 teman, ya 3 akun lain. Ya udah nanti akan diundi, dan pengumumannya nanti mungkin di Instagramnya Mami Katolik ya. Iya. Nanti akan diumumkan di Instagram Mami Katolik untuk 3 orang yang beruntung. Yeay, nanti aku juga rencana mau membuat sesuatu sih, tapi semoga kemurah ya. Nanti ada surprise-nya juga dari Mami Katolik. Jadi ada keychain dari Fonti ya kan, sama ada nanti surprise lagi ya dari Mami Katolik. Jadi tadi follow Instagram Mami Katolik dan fonti.art. Lalu mention 3 teman ya. Dan nanti kita akan undi, nanti kita akan umumkan. Mungkin akhir bulan deh, nanti diupdate lagi gitu ya. Benar. Oke, terima kasih sekali lagi buat Meme Amel yang
begitu luar biasa. Aku berdoa supaya Thank you juga. pelayananmu tambah diberkati, juga bisnismu, Amin. segala sesuatu yang kamu lakukan tahun ini. Ya, dan terima Doa yang kasih. sama buat Cici. Thank you. Dan terima kasih buat mami-mami semua yang sudah nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi ya di video yang berikutnya. Dadah. Bye-bye.